selamat malam foodpreneur yang ada di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya, Sarita Suteja di Foodies on Sharing. Program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya, didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies the first F&B education platform in Indonesia. Ternyata narasumbernya sudah muncul. Sebentar, saya coba request dulu ya, buat teman-teman yang sudah ada di room ini, bisa dada siap-siap ngambil catatannya, karena malam ini rasanya sih akan sangat-sangat useful, sangat Halo berguna Mbak, banget. Halo, selamat hai, malam how are Fardi. you? Baru siang Tadi kita ketemu ketemu ya, ya. bener. Bisa Sehat Mbak? begitu. Iya bener. Padahal Alhamdulillah. padahal nggak direncanakan ya. Terus tiba-tiba, waduh ada tulisan foodies kayak yang ini deh yang mau live bentar malam deh kayaknya. Terus Mbak nyamperin, oh oke, great. Thank you loh udah invite kita di sini. Aku yang thank you. Fardi udah mau berbagi di sini. Nah, oke, apa buat teman-teman? Apa tadi aku sebelum 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 tersambung dengan Fardi, tadi aku sempat ngomong bahwa teman-teman yang pada mau nyiapin catatan, monggo diambil catatannya, gitu kan? Ya siapa tahu, gitu kan? Banyak hal yang kita nggak tahu yang harus dicatat misalnya. Tapi tenang aja teman-teman, kalaupun kalau misalnya nggak nyatet tuh sebenarnya nggak apa-apa, karena sebetulnya live kita malam ini itu kan akan tersimpan di IG live-nya @foodies.id. Nah itu tuh nggak akan kemana-mana, intinya nggak akan dihapus gitu. Jadi buat teman-teman yang joinnya mungkin telat, ya gue telat gitu, tenang aja, tetap masih bisa diakses. Dan biasanya besok akan kita upload di YouTube channelnya Foodies juga. Jadi tetap bisa ditonton, tenang aja. Gitu. Nah, oke. Buat teman-teman juga, jangan lupa ya, bisa juga subscribe ke Foodies YouTube channel, aktifkan tombol loncengnya dan share linknya ke WA Group, Telegram Group, dan semua messenger yang teman-teman punya, biar manfaatnya itu bisa lebih tersebar lagi. Nah, malam ini kita pengen ngobrolin tentang konten nih, buat Fardi ya, gitu sebenarnya sih to be honest ya, to be honest ya, saya tuh sebenarnya kalau ngomongin konten agak-agak bukan nggak ngerti, tapi maksudnya agak-agak bukan expertnya lah gitu. Jadi jadi pas lihat IG-nya Fardi tuh agak-agak terkesima gitu waktu itu. Makanya Duh, kenapa makanya kenapa enggak jadinya lah. memutuskan boleh nih kita ajak sharing yuk gitu, karena aku yakin banget, yakin 100% gitu, pasti teman-teman foodpreneur juga yang lagi pada nonton malam ini itu pasti juga banyak yang posisinya kayak saya, nggak terlalu ngerti. itu dia Sama-sama. sebabnya itu dia sebabnya malam ini ngundang Fandi. Nah, mungkin untuk pertama-tama nih, sebelum kita mulai dengan banyak pertanyaan gitu kan, pengen kenalan dulu kali ya. Walaupun mungkin di sini banyak sih yang udah kenal pasti sama Fardi ya gitu, tapi lebih enak sebenarnya perkenalannya langsung dari Fardi kali ya. Maksudnya Fardi ini siapa, Cia, siapa, Asik. apa kesibukannya sehari-hari itu, apa, latar belakangnya apa? Silakan. Oke, sebelumnya aku pengen thank you dulu untuk pihak dari Foodies udah ngundang dan invite aku di sini karena aku secara pribadi juga penggemar dari Mas Rex juga karena dulu waktu Wow. ikut di Dirham, mungkin Mas Rex sudah lupa kali ya. Jadi di Dirham itu aku belajar banyak juga soal bisnis waktu awal membangun sosial kreatif. So anyway, perkenalkan aku Fardiandi, saat ini full time sebagai digital creator, artinya aku tiap hari bikin konten, makan, tidur, bikin konten, makan, tidur, nggak bercanda. Intinya aku sebagai digital creator, aku sharing soal productivity, self development, dan juga kadang soal bisnis di Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, di Clubhouse juga sesekali gitu. Selain itu aku juga lagi ngebangun agensi namanya Sosial Kreatif. Dulunya agensi, tapi saat ini kita ganti business model menjadi sekolah digital kreatif gitu. Meaning bahwa teman-teman yang memang pengen masuk di dunia digital, menjadi seorang digital creator, atau pengen menjadi social media manager, sekolahnya itu di Sosial Kreatif. So far itu aja sih pengenalan. Intinya aku seneng banget bikin konten. Itu adalah bagian dari passion aku dari dulu banget. Semoga membantu. Hmm, membantu, membantu. Jadi maksudnya sekolah buat teman-teman yang pengen jadi content creator ya.
Iya, benar. Jadi kayak nanti ada penjurusan menjadi copywriter, menjadi social media manager, biar pada para UKM di Indonesia itu nggak perlu bingung lagi untuk mendidik karyawan-karyawannya gitu. Sekolah di sosial kreatif aja 6 bulan selesai gitu. Siap gitu. Wah, ini kayaknya harus harus ini deh. Kayaknya mungkin kita bisa nanti ngobrol lagi deh untuk collab mungkin untuk di Boleh Foodies. Karena dong, pastinya boleh butuh dong. sih kalau konten. Nah, Sure, sure, terus sure. gini, sebelum apa namanya ya, sebelum kita mulai dari basic dulu kali ya gitu. Maksudnya kan kalau ngomongin konten-konten, nah mungkin bagi sebagian besar teman-teman yang mungkin udah mengelola sosial medianya sendiri ya mungkin udah sedikit-sedikit ngerti lah ya ini maksud konten apa. Nah, tapi kadang-kadang tuh kalau misalnya kita sebagai pebisnis kuliner yang apa ya bisa dibilang masih UMKM, Iya. masih kasarnya gini lah, gue masih belanja sendiri, masak sendiri gitu kan, ngolah sendiri sampai apa ngadminin WA sendiri sampai pergi ke apa namanya pergi ke jasa pengiriman sendiri. Nah, to be honest nih ya, kadang-kadang tuh nggak ngerti konten itu makanan apa gitu kan. Terus apa konten itu sebenarnya apa gitu bahan makanan apakah gitu bentuknya seperti apa. Nah, boleh nggak dijelasin kalau ini menurut Fardi aja sih nggak harus ngomongin secara empiris atau secara teori Asik. nggak. Pokoknya intinya cuma berdasarkan menurut Fardi dan berdasarkan pengalaman intinya gitu ya. Sebenarnya yang disebut konten itu apa sih sebenarnya? Apakah misalnya kalau saya foto-foto makanan atau foto-foto pemandangan saya upload di Instagram itu udah bisa dibilang konten atau misalnya saya cuma nulis-nulis kegalauan misalnya di IG story saya gitu misalnya. Nah, itu apakah itu bisa disebut konten atau sebenarnya konten itu apa sih? Oke, konten ya, definisi konten ya. Ini pertama kali aku ditanyain sih soal apa itu definisi konten. Jadi emang penting sih, karena kan setiap hari kan kita selalu bilang bikin konten, bikin konten, bikin konten. Terus jujur kita Heeh. sendiri konten itu sebenarnya apa? So menurut aku pribadi, karena kan definisi konten itu luas. Menurut aku konten adalah sesuatu hal yang kita bangun atau sesuatu hal yang kita buat dan kita coba untuk komunikasikan idea tersebut di sebuah media. Menurut aku itu adalah konten. So, bagi kawan-kawan yang mungkin update selfie-nya, terus posting di social media, itu adalah bagian dari konten. Walaupun konten kan luas ya, ada yang faedah, ada yang unfaedah gitu. Aku nggak bilang bahwa yang selfie itu unfaedah, nggak juga. Cuma tuh kayak konten itu luas, apapun yang kawan-kawan coba untuk komunikasikan sebuah idea, entah itu di social media atau di dunia online, intinya ada medianya, itu adalah sebuah konten. Itu menurut KBBI sih kayaknya, gitu. Oh, jadi maksudnya sebuah ide yang dikomunikasikan, walaupun Iya, bentuknya bisa apa? bisa eh, offline, bisa online gitu. Cuma kan kebanyakan saat ini kan orang di sosial media ya. Jadi kita posting menurut aku ya itu adalah konten gitu. Post yang mau pacar, konten juga hmm, gitu. gibah konten juga tuh. Bisa jadi gitu. Karena ada akun Giba yang lagi naik daun Oh banget iya kan. Jadi benar-benar. kayak Iya iya iya. Iya jadi iya iya benar-benar kayak benar-benar. tergantung ininya lagi sih, tergantung audiensnya. Meaning bahwa ya semuanya itu konten. Tergantung apakah itu faedah atau unfaedah, kembali lagi ke personal masing-masing gitu. Berarti intinya semua ide yang dikomunikasikan ya, maksudnya eh, apapun bentuknya, apakah itu mungkin gambar, apakah itu tulisan, apakah itu video, mungkin ya bisa dibilang seperti itu kali Iya, bentuknya. jadi ya semua. Jadi tulisan, video, gambar, apapun itu, yang penting idea, terus ada media yang kita tempat untuk komunikasikan idea tersebut, itu adalah konten Oh, gitu. berarti ada intinya ada ide, ada Ada media ide, ya. ada media, ide disampaikan melalui media. Oke, dan ada audiensnya juga yang ngedengerin. Ada audiensnya juga. Bukan ngedengerin, apa yang menerima si ide Iya, itu ya ketika mengkonsumsi idea dikomunikasikan. tersebut. Iya, benar-benar. Nah, oke, berarti itulah ya kurang lebih gambarannya. Berarti kalau kita punya sesuatu, gitulah ya gampangnya lah ya, punya sesuatu, kemudian punya media, terus kita komunikasikan sesuatu itu melalui media sehingga orang bisa mengerti kali apa yang kita sedang idekan, apa yang sedang kita komunikasikan. Oke, mungkin itu kali ya kurang lebihnya biar gampang. Nah, Betul, terus, betul. em, nah terus yang pertanyaan selanjutnya itu sebetulnya gini.
berarti kan sebenarnya tadi kan Fardi sempat bilang ada yang faedah, ada yang unfaedah gitu. Nah, Betul. tapi apa sebenarnya faedah sama unfaedah itu lebih ke bergantung ke apa sih? Maksudnya apakah audiensnya, apakah apa namanya? Apakah lebih ke temanya atau sebenarnya lebih ke apa sih sebetulnya sebuah konten Oh, itu bilang faedah sama unfaedah? oke, sebenarnya tuh sebagai disclaimer ya, faedah atau unfaedah kembali lagi ke perspektif dan karena kan ini nilainya subjektif ya. Ada yang Hmm. bilang bahwa konten joget-joget itu adalah unfaedah gitu. Tapi ada orang merasa bahwa dengan konten joget itu bisa membuat aku semangat untuk mengerjakan skripsi misalkan. Berarti bagi sebagian orang itu adalah faedah, bagi sebagian orang lagi itu ada unfaedah. So meaning bahwa menurut aku pribadi, setiap konten creator konten yang kita coba untuk sajikan itu punya market tersendiri gitu. Jadi kita nggak bisa hanya sekedar lihat sebuah konten terus kita bilang bahwa itu unfaedah, nggak bisa gitu karena bisa jadi mereka buat konten itu memang untuk targeted market yang memang sesuai dengan yang mereka pengen komunikasikan idea mereka gitu sih. Jadi unfaedah Hmm. atau faedah tergantung lagi kepada siapa yang mengkonsumsi konten tersebut gitu. Lebih ke audiensnya mungkin ya sebenarnya ya. Betul, betul, Ya, betul, ya, ya, betul. ya, ya. Mungkin apa bisa dibilang si konten gibah itu, gitu. Konten gibah itu mungkin bagi sebagian orang kan unfaedah tuh. Tapi kan mungkin Betul. bagi beberapa orang yang audiensnya suka sama konten gibah itu ya mungkin jadi faedah buat dia karena dia jadi update bisa ngobrol deh sama teman-temannya. Jadi berfaedah tuh Betul. kayaknya. Jadi Jadi bisa jadi bergaul. misalkan nih ada jadi misalkan nih ada konten-konten yang mungkin menurut kita wah ini unfaedah nih gitu. Sedangkan orang yang konsumsi itu mereka bilang itu faedah gitu. Terus mereka lihat konten kita yang mungkin positivity, productivity, mungkin bagi mereka itu unfaedah gitu. Itu bullshit misalkan, sorry gitu. Itu Hmm. adalah hal yang toxic positivity misalkan. Ya nggak ada yang salah karena memang ya itu perspektifnya mereka. So, menurut aku kalau di sosial media sih kalau bisa kita lebih belajar untuk menghargai pendapat orang lain aja sih karena ya beda mata, beda cara pandang gitu. Itu sih. Jadi biar lebih open minded aja sih. Oke. Oh ya nih, buat teman-teman yang pada mau nanya sama Fardi itu boleh banget, tapi di kolom Q&A di bawah ya, jangan di komen. Nah, kalau di komen takutnya ntar nggak kecari sama aku. Soalnya nanti di agak ending-ending tuh nanti agak akhir-akhir live aku bakal bukain pertanyaan, tapi tentunya yang relevan ya gitu. Jadi kalau misalnya nanyanya, misalnya nih tiba-tiba nanya, Fardi cara cara towing daging gimana? Nah itu nggak akan gue tanyain karena Fardi pasti nggak Betul. ngerti juga, nggak bisa jawab pasti dia Benar, 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 benar. gitu. Nah oke, next nih. Nah, Ya, berarti sebetulnya kalau yang dari Fardi lakukan sehari-hari lah ya, maksudnya kan tadi juga ada buka kelas gitu. Nah, artinya kalau jadi content creator itu pasti kan ukurannya itu kan menarik sama nggak menarik gitu, powerful atau betul. nggak powerful. Nah, tapi Betul. sebetulnya biasanya nih ya konten yang menarik atau powerful itu sebenarnya kayak apa sih? Oke, konten yang menarik atau powerful pasti setiap orang tuh punya KPI-nya masing-masing. Cuma menurut aku sebenarnya ada 3 sampai 4 step. Pertama itu Hmm. sebagai seorang content creator atau sebagai business owner yang pengen membangun sebuah konten. Pertama itu kita harus punya purpose dulu gitu. Entah itu bangun personal branding atau business brand. Walaupun ini terdengar klise, harus punya Hmm. tujuan, harus punya why gitu. Tapi inilah yang membuat seorang content creator itu bisa tetap melanjutkan konten mereka dan ada juga Hmm. yang sekadar awalnya semangat, tapi along the way, along the process, semangat itu mulai menurun. Karena kenapa? Apa yang membedakan mereka gitu? Beda tujuan gitu. Karena pada saat kita misalkan bikin konten hanya sekadar ikut-ikutan, terus kita lihat, waduh kayaknya keren deh untuk bikin macroblog gitu. Kita hanya sekedar lihat-lihat, terus ikut bikin, nanti pada saat 2-3 bulan nggak ada respon, kita bakalan turun gitu. Makanya step satu tuh membangun konten yang powerful, mulai dengan purpose-nya dulu. Karena setiap bisnis brand itu pasti punya tujuan masing-masing. Value inilah dari purpose kita yang kita komunikasikan dari ide-ide di kontennya kita. Terus yang kedua, sebisa mungkin kita be genuine gitu. Artinya ya setiap orang tuh punya personality-nya masing-masing. Mungkin bisnis kita sama, mungkin yang kita jual tuh produknya sama-sama makanan, tapi yang membedakan kita tuh ada karakter. Karakter ini yang harus dibangun di setiap kontennya kita. Let's say misalnya konten aku di bidang productivity, di bidang self-development, kan banyak tuh orang juga yang sharing hal yang sama gitu. Tapi apa yang membedakan, ini tuh kontennya Fardi gitu, karena karakter yang kita bangun. Banyak orang terlalu banyak fokus ke hal general, hal yang
gimana gaya bahasanya, gimana visualnya. Well, itu juga penting. Tapi yang paling penting itu adalah kita tahu karakter kita tuh sebenarnya apa gitu. Kita tuh pengen orang lain kenal konten kita seperti apa. Terus yang ketiga, sebisa mungkin konten yang menarik itu harus dengerin audiens gitu. Karena aku pun secara pribadi, walaupun ini aku bangunnya personal branding, social kreatif pun seperti itu, kita itu selalu, walaupun banyak DM ya, ada yang kebaca, ada yang nggak kebaca, tapi itu menjadi tolak ukurnya kita untuk lihat, oh kayak yang dibutuhkan orang itu ini gitu. Karena sosial media, kita bangun akun itu bukan hanya soal idealisme kita sendiri. Konsepnya 50% tentang value aku, 50% tentang apa yang lagi happening di Indonesia, apa yang lagi orang butuhkan. Biar apa? Biar konten kita itu tetap relevan dengan apa yang audiens butuhkan. Kebanyakan di antara kita kan selama ini kita tuh kayak terlalu idealis ya, kayak oke, aku pintar, bisnisku bagus, makanan produkku tuh emang enak gitu. Tapi kita lupa gitu, oh yang lagi trending di Indonesia tuh konten seperti ini. Itulah yang membuat kenapa value itu penting, tapi juga jangan lupa untuk melihat relevansi dari konten di sosial media. Gitu sih menurut aku, tapi di antara semua yang tadi, yang paling penting itu step satu, harus punya purpose-nya dulu. Hmm, hmm, hmm. Nah, oke. Apa? Ini gue coba ulangin ya. Coba ulangin Boleh. karena ini sebenarnya Maaf ya kalau tapi terlalu singkat. cepet. Enggak. Siap, Tapi siap. ini hanya key point-nya aja. Jadi sebenarnya konten yang menarik itu bolak-balik yang paling penting itu yang pertama itu harus punya purpose-nya apa, tujuannya apa. Apakah itu buat jualan ataukah misalkan untuk personal branding ataukah buat apa? Karena tadi dibilangnya apa harus punya tujuan dulu. Karena kalau cuma sekedar ikut-ikutan ya endingnya itu ya bakal nggak jelas juga gitu kan lu mau ngapain ke depannya gitu kan. Betul, Nah, betul. yang kedua itu tadi apa begin with ya nggak salah kalimatnya ya sesuai karakter yaitu di Ya, mana bangun karakter. bangun karakter. Jadi intinya walaupun tema mungkin tema apa ya ngomongnya tema kontennya mungkin bisa jadi sama Betul, jualannya barangnya juga bisa sama tapi kita harus nemuin karakter sendiri kali ya jadi maksudnya betul, betul. mungkin kalau awalnya quote on quote sedikit ikut-ikutan sebetulnya sih fine tapi Ya, setuju. at the end kita harus nemuin ya maksudnya lo bedanya apa gitu sama orang Hmm, lain karena kalau betul, betul. kitanya cuma mitu terus ya kita akan tetap akan jadi yang nomor sekian sih sebenarnya gitu. Betul, Sama yang betul, ketiga harus fokus untuk dengerin audiens juga. Jadi kalau betul, contohnya kayak Fardi itu 50% value tentang value-nya Fardi dan 50% lagi tentang apa yang lagi happening kali ya dan betul, apa yang betul, audiens butuhkan. Oke, betul. nah ini tadi kayaknya ada yang nge-recap juga tuh kayaknya. Cool. Itu cool Thank you pokoknya. guys. Thank you udah nonton. Nah, oke. Nah, tapi nah, ini menarik nih. Udah ngomongin konten itu apa, ide yang dikomunikasikan, udah ngomongin lagi konten yang menarik itu kayak apa. Ngomong kayak apa itu pastinya kita gue pengen minta sih sebenarnya ada nggak sih misalnya kayak indikatornya. Jadi misalnya satu konten itu dibilang menarik, dibilang powerful itu kalau satu, dua, tiga, empat. Nah, bisa nggak dikasih sedikit aja bocoran? Apa Oke. kira-kira apa aja sih indikatornya kalau sebuah konten itu dibilang menarik atau powerful? Kalau menurut aku, konten yang menarik, pertama tuh harus ada campaign objektifnya dulu. Artinya kan kita buat konten itu memang tujuannya untuk apa? Ada yang brand awareness, ada yang conversion, ada yang meningkatkan engagement. Karena kan Hmm. dari tiga indikator ini aja tuh treatmentnya bakalan beda-beda gitu. Ada yang fokus di likes, ada yang fokus ke penjualan, ada juga fokus di berapa jauh sih atau berapa banyak sih jangkauan dari postingannya aku. Nah ini ya banyak orang lain tuh kayak miss gitu. Artinya apa? Buat konten ya sekedar buat konten aja. Mereka bahkan nggak tahu tujuan untuk konten itu sebenarnya untuk apa. Makanya pertama tuh campaign objektifnya harus ada biar kita dalam assess kontennya kita apakah itu berhasil atau enggak. Itu tetap kita ada bayangan gitu. Ada yang diukur gitu. Kedua, menurut aku konten terbaik itu memang angka itu penting banget ya. Tapi kita di social kreatif kita nggak menilai apakah itu powerful atau enggak dari angka likes atau comment tapi kita menilai dari angka save dan juga share. Karena satu share itu lebih jauh, apa ya, lebih punya impact yang gede daripada satu like gitu. Orang mau share konten kita di Instagram Story, artinya mereka menjadi salah satu seseorang yang distributor dari kontennya kita sendiri. Makanya kita selalu ngukur gitu. Walaupun angkanya kecil ya. Jadi kawan-kawan semua kalau lagi bikin konten,
angka itu memang penting gitu, angka likes, angka komen, angka share dan juga save. Tapi tetap ingat bahwa walaupun hanya 10 orang tuh yang save postingan kawan-kawan semua, itu udah konten menarik loh menurut aku gitu. Karena 10 orang itu adalah orang yang banyak. Karena kalau kita sendiri aja nggak mampu bersyukur dengan angka-angka kecil itu, ya gimana gitu, kita nggak bisa maksimal juga. Terus konten yang menarik lagi lebih ke ini sih, lebih lebih ke impact sih. Apa sih yang kita bisa untuk highlight untuk audiensnya kita? Jangan sampai selama ini konten kita itu lebih banyak soal ngomongin produk kita lah, ngomongin diri kita lah, karena orang nggak akan pernah peduli dengan konten kita, sampai konten kita peduli tentang mereka. Makanya di buku Donald Miller, judulnya itu Build Story Brands, di situ dijelasin bahwa kalau pengen konten kita viral, kalau pengen konten kita itu menjangkau lebih banyak orang, yang menjadi hero dari konten kita itu bukan diri kita gitu, tapi audiensnya kita. Kawan-kawan kalau melihat konten-konten aku yang mungkin viral atau yang menjangkau banyak orang, itu nggak pernah tuh Fardi juara bisnis startup misalkan, Fardi melakukan, enggak. Orang orang nggak peduli gitu. Mau kamu jadi pembicara di ini, kayak orang nggak peduli. Orang peduli pada saat ada value yang kita bisa sharingkan, yang bisa kita bagikan melalui ide konten yang kita coba untuk bangun. Gitu sih. Jadi angka memang penting, tapi menurut aku lebih lebih baik fokus di impact dulu sih. Start creating impact first, baru nanti bisa ukur dengan angka-angka share dan save yang tadi. Gitu. Mm-mm. Tapi berarti lebih banyak kalau boleh sedikit nanya nih ya, benar nggak? Boleh, Tadi boleh, berarti boleh, boleh. kesimpulannya adalah konten yang menarik dan powerful itu lebih banyak indikatornya kalau nggak di sales itu di share ya, bukan di like Betul, ya, gitu. betul, Jadi lebih betul, ke eh, seberapa besar punya impact untuk orang lain, gitu ya. Lebih ke betul, sana ya betul. berarti ya. Lebih ke Hmm. sana, benar-benar. Benar. Oke, karena memang angka itu betul penting, tapi jauh lebih penting itu adalah seberapa besar apa namanya impact atau misalnya pengaruh baik di garis bawah loh pengaruh baik pengaruh Iya, pengaruh benar, baik yang bisa benar, benar, bisa benar, benar. kita sebarkan untuk orang lain bahkan apa maksudnya bahkan sebenarnya kayak kalau boleh sedikit nyambungin sih ya semoga nyambung kalau boleh sedikit nyambungin gitu kan jadi kalau kayak kami juga sebetulnya kan di Foodies memang fokusnya yang paling utama itu adalah bagaimana kita bisa memberikan pengaruh baik yang cukup besar juga buat teman-teman foodpreneur yang ada di seluruh Indonesia karena kami lahir juga kan gara-gara awalnya merasa bahwa terlalu banyak gap antara edukasi bisnis kuliner ya. Karena kalau di Indonesia ini kalau kita lihat yang lebih banyak itu adalah kursus-kursus atau edukasi di bidang masaknya, bikin Betul, resepnya gitu. Tapi betul, to be honest untuk edukasi-edukasi yang sifatnya lebih ke ngajarin teman-teman untuk berbisnis kuliner baik dari sisi mindset, finance, legal, macam-macam lah ya maksudnya food betul. safety dan lain-lain itu to be honest sangat sedikit sekali. Itu dia sebabnya kita juga akhirnya pengen empower people juga gitu untuk jadi untuk bagaimana dia bisa mendapatkan kesempatan yang sama lah untuk bisa mengakses si edukasi bisnis kuliner ini. Jadi makanya kan kayak nanti di tengah gue bakal kasih tahu ada satu event yang lagi ongoing juga di Foodies gitu yang memang kita kasih kesempatan yang sama lah orang-orang untuk bisa mengakses si edukasi kuliner ini. Nah, oke, Setuju balik banget, setuju lagi nih. banget. Itu salah satu hal yang membedakan sih, karena kalau misalkan we know kayak cuan itu emang penting, konten jualan emang penting untuk bisa Hmm. meningkatkan omset bisnis kita. Cuma yang aku yakini ya sampai saat ini bahkan social kreatif tuh nggak pernah iklan lagi, Mbak. Jadi kita tuh dulu 2019 kalau ngiklan sebulan bisa 15-20 juta gitu untuk ngiklan. Tapi saat ini kita udah nggak ngiklan lagi. Karena kita tahu konsepnya bahwa kalau kita berikan manfaat buat orang lain tuh ikhlas mau share kontennya kita, orang lain ikhlas mau follow kita gitu. Kalau semua tentang selling, melu jualan, melu semua produk kita belum nggak ada hal yang didapetin oleh orang lain, orang juga ogah gitu. Salah satu bahkan kaos sosial kreatif nih Mbak, kita jual 500.000, mereka mau beli gitu. Karena mereka mau beli, padahal tahu modalnya tuh mungkin cuma 70.000, 80.000, karena mereka melihat bahwa value yang kita berikan dulu. Menurut aku, kalau kawan-kawan pengen menjadi content creator, harus punya hati untuk mau memberi dulu gitu, sebelum mendapatkan likes, penjualan, endorsement, itu bakal mengikuti pada saat impact kita Hmm. tuh udah gede gitu. Makanya daripada fokus ke apa ya, ke penjualan-penjualan itu memang penting, tapi harus building dulu fondasinya dengan buat konten yang impactful buat orang lain. Gitu sih.
Oke. Nah, terus move to next question nih. Nah, kalau gini. Nah, ini penting nih buat teman-teman yang lagi bisnis kuliner juga ya, dan buat ada beberapa pebisnis kuliner kan yang mungkin secara umur gitu udah bukan Gen Z lagi, udah bukan millennials lagi, dan kadang-kadang kita itu juga punya target market Gen Z atau milenial yang masih muda lah. Milenial sekarang itu kalau gua nggak salah hitung ya, milenial saat ini tuh yang termuda kan umurnya udah 25 juga ya. Jadi udah Iya, nggak belasan lagi saya gitu. Nah, Mbak. gitu. Nah, Ya, nih gue jadi pengen ketawa. Aduh. Nah, mau that's nanya fine. sih ke Fardi. Konten kayak apa sih sebetulnya yang menarik untuk anak-anak Gen Z? Oke, jadi aku share dulu ya kawan-kawan semua. Aku tuh lahir di akhir millennials dan memulai Gen Z gitu. Jadi kayak semoga yang aku bagikan bisa tetap relevan ya. Menurut aku kita sebagai generasi Z, kita tuh pengen kita lebih appreciate hal-hal yang sifatnya to the point atau apa adanya gitu. Artinya kalau kalian lihat, kalau kita bandingkan TikTok dan juga Instagram, Instagram kan tempat untuk kita membangun citra diri, hal-hal yang sifatnya branding, hal-hal sifatnya estetik, itu kita bangun di sini gitu. Tapi kalau kita lihat ke TikTok, itu banyak konten-konten sebab biasa aja, kontennya tuh kayak apa adanya, dan itu bisa menjangkau lebih banyak orang. Karena kenapa? Kita sebagai Gen Z, kita lebih value hal-hal yang sifatnya to the point dan apa adanya aja gitu. Kedua, kita juga membeli sebuah produk, kita juga mengkonsumsi sebuah konten karena sebuah value. Value itu yang kita tuh pengen pada saat kita membagikan sebuah konten, itu kita berasa menjadi agen kebaikan gitu. Artinya kita kan pernah nih di Sosial Kreatif coba tanya gitu, kok kamu mau coba untuk share konten ini gitu. Kalau aku share konten Kak Fardi, aku berasa bahwa aku juga bagian dari itu Kak Far. Aku juga bagian dari value nilai-nilai kebaikan itu gitu. Makanya menurut aku itu salah satu poin penting juga ya, kita memulai untuk harus punya value gitu. Terus yang ketiga, sebisa mungkin untuk simple aja gitu, sederhana. Orang kan di sosial media saat ini kan kayak kita tuh pengen terburu-buru gitu akan sesuatu. Kita pengen cepet, kita nggak pengen yang bertele-tele. Konten YouTube aja kalau openingnya terlalu lama kita pasti skip gitu. Makanya sebagai content creator, sebagai business owner, cobalah walaupun banyak ide yang ingin kita sampaikan, coba disimplify, buat hal itu lebih simple. Apa sih poin penting dari konten tersebut? Makanya microblog aku, kalau kita lihat di 2020 mungkin agak panjang, 10 slide, panjang lebar gitu, udah kayak surat kabar. Orang nggak akan baca gitu. Orang akan baca pada saat simple, to the point, ya udah gitu, value yang ingin kamu sampaikan apa gitu. Dulu kan memang harus ada kata pengantar, harus ada preface ya, storytellingnya gitu. Itu juga sebenarnya nggak masalah. Cuma di sosial media kita itu in hurry gitu, artinya kita lagi terburu-buru gitu. Next, next, swipe left gitu, tap 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 kayak gitu. Kalau kita bisa komunikasikan ide kita dengan lebih simple, itu bakal ngebantu banget gitu sih. Sorry, tadi Macrobox itu apa sih? Maaf ya, saya nggak tahu soalnya. Gak apa-apa. Jadi microblog itu konten multiple post, Mbak. Jadi yang slide to slide itu konten di Hmm? Instagram yang slide to slide mungkin 5 sampai 10 slide, konten edukasi, Mbak. Jadi kayak konten aku deh. Jadi Yang ini, misalkan, karusel bukan? Yang iya, tipe karusel carousel, self-serve carousel itu ya? post. Ya, Oh, exactly. Benar, tadi benar. namanya apa? Microbox ya? Iya, microblog. Jadi kayak blog versi Microblog. kecil. Oh, blog, Ya. blog. Oh, blog. Gue dengernya blog tuh kirain blog kotak gitu loh. Apa? Oh, Oh, blog BLOG ya? iya, Gue nggak blog. ngerti tadi, kurang Gimana dengar. sih Berarti pronounce ya? Blog, blog. ya nggak, gue yang salah dengar. Microblog ya. Iya, benar. Itu tuh yang konten-konten. Oh, I see, I see. Yang ini bukan. Yang tipenya itu satu sih di swipe, 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 swipe. Tapi misalnya ada 5 cara apa, satu apa, tapi ada Betul, betul, keterangannya itu kan? Oke, ya, betul. nangkep, 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 nangkep. That's fine. Oke, nah berarti kalau boleh simplify, kalau boleh ditaruh key point-nya ya gitu, berarti sebetulnya konten yang menarik untuk anak-anak Gen Z itu adalah yang pertama itu adalah konten yang appreciate hal-hal yang to the point apa adanya. Jadi Ya, nggak terlalu quote on quote pencitraan. Ya betul, pencitraan betul, boleh tapi benar-benar apa adanya kali ya, jangan terlalu betul, dibuat-buat banget. Oke. betul, Kemudian yang kedua itu adalah konten-konten yang mungkin apa namanya ya, memiliki same value kali ya, same value. betul, Jadi betul. kalau misalnya aku suka kontennya Fardi, apa
kontennya Fardi ya, dan gue merasa ini value-nya sama gue akan sangat willing untuk Yes, reshare lagi. Oke, betul. kemudian yang ketiga itu adalah konten yang sangat simple, sederhana. Kenapa? Karena di sosial media itu semua orang in a hurry. Jadi benar-benar mereka sangat-sangat apa ya, butuh waktunya itu harus sama hangat sangat sepersekian detik mungkin bisa dibilang. Ya. Jadi scroll 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 itu dia mungkin ketika si siapa Instagram mengeluarkan fitur apa namanya itu? Jadi lupa gue, stories. Itu kayaknya Stories, ya. lebih lebih laku, lebih lebih menarik karena mungkin kita nggak terlalu butuh waktu lebih lama ya. Karena kan kalau di feed Betul. itu kan kayak kita harus lebih banyak mencerna nggak sih ini gambarnya tentang apa, kemudian captionnya apa. Sedangkan kalau kalau stories itu kan tinggal swipe swipe swipe, swipe gitu kan, tinggal tuk 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 gitu kan, atau gini gini gini. Mungkin ya, mungkin ini tebakan gue sih, karena kan Setuju, setuju sih, benar ya. setuju. Iya, Itu. benar. Dan itu kan sebenarnya yang pertama kali memulai konten seperti itu sebenarnya Snapchat sih. Cuma sayangnya mungkin di Indonesia tidak belum tinggi penetrasinya, tiba-tiba Instagram keluarkan itu ya sebenarnya ya dulu ya. Setuju, soalnya tuh di feed adalah tempat kita tuh untuk menyalurkan sebuah idea yang sifatnya branding. Jadi itu adalah rumahnya kita gitu. Stories adalah tempat Hmm. untuk behind the scene. Makanya sesekali aku tuh kayak selfie aja gitu di Instagram Story biar orang tuh bisa lihat, oh Fardi tuh kayak gini gitu. Walaupun misalkan kontennya Hmm. sempurna di feed, tapi ada kok behind the scene. Dan itu yang sebenarnya orang lain pengen ngikutin gitu. Di balik dari konten ini sebenarnya manfaatnya apa sih? Di balik dari konten ini dibuatnya gimana sih gitu. Orang apakah di Hmm. balik ini admin atau memang sosok manusia gitu. Jangan sampai robot misalkan. Kayak gitu sih. Ya, ya, ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang pengen tahu, mungkin Fardi itu orangnya kayak apa, lihatnya storiesnya ya. Jangan jangan feednya. Gak bercanda Benar-benar. gue. Gitu. Nah, oke. Terus, nah berarti itu harus benar-benar dicatat tuh. Pokoknya intinya sesimpel mungkin, seapa adanya mungkin kali ya, yang membuat apa teman-teman Gen Z itu tertarik. Oke. Terus next. Nah, oke. Nah, ini tuh yang cukup penting juga sebenarnya. Ada nggak sih beberapa key point yang bisa di-share untuk bikin konten yang powerful? Tadi sih udah disebutin ya, tapi ada nggak sih Hmm. misalnya nih yang punya stopping power itu kayak apa aja? Mungkin kalau gue boleh ambil contoh, bener atau enggak ya, tolong dikoreksi Ya, aja, ya. bener nggak? Ya. Misalnya kalau kalau ngomongin kayak beberapa produk makanan, misalnya itu kan kadang-kadang ada yang bikin kontennya misalnya gede banget, apa si produknya tuh gede banget, atau misalnya produknya itu eh, semangkuk bakso tapi sampai apa apa namanya kayak cabenya banyak banget, atau cewek yang apa sih, biasanya kan ada tuh cewek yang mukbang makannya ekstrim. Nah, tapi sebetulnya ya kalau secara apa namanya, secara key point gitu, itu ada nggak sih sebenarnya, bukan teori ya tapi pakem-pakemnya lah. Oke, jadi kalau kita pengen membangun konten yang powerful, sebenarnya menurut aku ada 3 poin penting sih. Pertama itu ideation, kedua itu visual, ketiga itu adalah copywritingnya. Kita ngomongin Hmm. ideation dulu. Ideation ini Oke. adalah ide pokok. Jadi menurut aku ya, setiap konten itu kita butuh yang namanya ide pokok. Apa yang membuat konten kita menarik? Karena value atau ide pokok yang ingin kita sampaikan itu apa gitu dari sebuah konten. Karena kan biasanya kita tuh blank, konten apa ya hari ini gitu. Tiba-tiba ada terfikirkan, wah bahas ketulusan ah. Ketulusan itu adalah ideation. Makanya penting banget buat kawan-kawan semua harus punya bank ide. Karena mood manusia itu naik dan turun. Kita juga sebagai manusia gitu kan, ada masanya kita punya mood yang bagus, ada juga mood kita lagi jelek gitu. Makanya penting punya bank ide untuk menulis ideation itu. Atau ide pokok, ide pokok. Biasa kan lagi mandi nih misalkan, sorry gitu, ada ide-ide yang muncul gitu. Coba untuk ditulis, bukan pada saat mandi loh ya. Setelah mandi coba tulis idenya gitu. Atau lagi nyetir misalkan, terus tiba-tiba ada ide yang muncul, coba tulis idenya gitu. Karena pada saat kita nggak tulis, itu bakalan hilang. Makanya sebisa mungkin punya bank ide biar kita tuh punya banyak ideation. Hal kedua, kita nggak bisa nutup mata, value memang penting. Tapi apa yang membuat orang lain stop scrolling karena visualnya. Makanya penting banget untuk juga belajar soal komposisi warna, soal tipografi. Tipografi itu adalah tulisan-tulisan, jenis tulisan yang ingin kita coba untuk bangun di kontennya kita. Belajar fotografi, belajar gimana editing video, itu juga penting. Walaupun tetap kawan-kawan semua perfect
practice makes perfect result, meaning bahwa walaupun mungkin di awal-awal nggak sempurna, nggak apa-apa gitu. Yang paling penting kita tahu salah satu komposisi yang membuat sebuah konten bisa outstanding itu karena visualnya gitu. Terus yang ketiga, copywriting. Banyak yang bilang kayaknya orang udah nggak baca caption gitu. Well, caption tetap ngebantu banget karena apa yang membuat orang lain tuh tetap penasaran dengan kontennya kita. Ya kalimat pembuka dari caption tersebut itu apa gitu. Makanya penting banget juga untuk tulisan. Karena ada orang lebih pengen menikmati visual, ada juga yang lebih pengen menikmati tulisan. Makanya tiga idea ini tuh harus selalu dikombinasikan gitu biar konten kita tetap relevan, konten kita tetap selalu ada gitu. Yang paling penting banget sih kayak apa ya, harus ada buku tulis untuk ide kawan-kawan semua karena mood kita tuh Oh, naik turun gitu. harus ada buku tulis karena mood kita naik turun. Betul, betul. Oke, berarti tiga hal ya tadi sebenarnya ada ideation, ada visual, ada copywriting. Jadi karena harus ada ide pokok intinya ya, ide pokok, kemudian ada visual, warna atau typography, ada copywriting dan teman-teman yang UMKM mungkin yang foodpreneur juga itu harus mau tuh. Jadi mengerti belajar fotografi atau editing video mungkin nggak harus sampai advance kali ya. Yang penting Ya, ngerti. Yang penting ngerti gimana mengkompos warna yang bisa bikin si makanan ini terlihat bikin ngiler misalnya gitu kan. Jadi betul, betul. jangan sampai sebetulnya produknya pernah sih waktu itu gue ngobrol juga sama apa namanya yang content creator yang apa sih food bukan food blogger sih food reviewer mungkin ya itu juga ada sih yang pernah cerita bahwa ada beberapa produk makanan yang mungkin bisa dibilang challenging challenging misalnya Betul. kayak apa produk-produk misalnya kayak steak itu kan daging geblek gitu ya gitu jadi benar-benar harus dicari gitu kan angle-nya mungkin sama komposisi warnanya gitu atau misalnya kayak apa ya waktu itu dia bilang oh ini kayak produk pempek misalnya itu kan susah banget tuh bentuknya Betul, bentuknya aja udah betul. apa ya Kayak mikir lagi ya, makanya harus bisa apa ya, intuisi content creator itu memang harus dibangun gitu. Karena dulu jujur kalau misalkan pengen bikin microblog nih atau ada campaign, memang butuh waktu lama gitu untuk bikin kontennya atau mikirin idenya. Karena untuk eksekusi konten menurut aku Mbak gampang ya, jadi kayak langsung diedit jadi. Tapi mikirin konsep ide itu menurut aku cukup butuh waktu yang lama dan ini nggak bisa langsung kamu bayar e-course, kamu bisa langsung punya intuisi itu belum tentu gitu. Itu yang perlu dilatih. Makanya kenapa selalu aku highlight bahwa walaupun awalnya belum semua gak apa-apa latih terus biar nanti pada saat lihat nih konten stick ini diapain ya biar bisa bisa keren ya. Itu jiwa sensingnya, intuisinya gitu bisa muncul pada saat kita tuh udah banyak pengalaman gitu dalam mengeksekusi sebuah idea. Biar otak kita tuh banyak database. Ini juga aku pengen share ke kawan-kawan semua bahwa kreatif itu bukan hanya soal menciptakan, tapi kreatif itu tentang apa yang kita konsumsi gitu. Memperbanyak referensi, cari ilmu, biar apa database di otak kita tuh lebih banyak. Kalau ada masalah yang muncul, kita tuh responnya variatif gitu. Problem solvingnya kita tuh banyak gitu. Ide-ide yang kita bisa tawarin. Makanya kenapa orang-orang yang memang udah lama menjadi mungkin food blogger, ada masalah, ada konten, mungkin dia eksekusi cuma 5 menit tutup mata udah jadi. Karena kenapa? Level intuisinya itu udah tinggi karena pengalaman yang mereka udah bangun. Itu sih as insight. ya. Oke benar sih setuju setuju apa sih practice make perfect ya sebenarnya ya Iya, betul, gitu betul. oke nah terus nah kalau kalau misalnya nih Fardi punya nggak sih misalnya contoh untuk bisnis kuliner misalnya ada nggak sih sebenarnya bukan kasus ya tapi apa ya yang sangat relate lah sama dunia bisnis kuliner ya sebenarnya konten apa sih sebenarnya yang bikin orang bisa lihat kalau misalnya video gitu ya bisa lihat sampai habis atau misalnya kan kalau kayak TikTok kan ini nggak apa-apa ya bahas TikTok sedikit lah kan kalau Nggak kayak apa-apa, nggak TikTok apa-apa, nggak nggak apa-apa. apa-apa ya itu kan kalau Iya, kayak TikTok itu kan satu hal yang membuat orang bisa FYP terus itu kan kalau si kontennya itu kan ditonton sampai habis ya atau minimal gue betul. kagak lupa berapa persen gitu kan dari durasi videonya gitu nah ada nggak sih triknya atau misalnya bocorannya lah gitu sebenarnya kayak apa sih sebenarnya konten yang bisa bikin orang tuh untuk stop dan nonton sampai habis atau kalau misalnya di Instagram kan bukan video ya misalnya gambar gitu misalnya nah Betul.
gambar gambar kayak apa gitu yang sebenarnya bisa bikin orang tuh eh, lama gitu stay di satu page itu. Oke, Kalau thank makanan ya, you. makanan. Mm, mm. Jadi kalau misalkan bisnis makanan, ini juga untuk kawan-kawan yang di bidang kuliner, jangan stuck untuk mikirin konten yang semua tentang makanan melulu. Karena kenapa ya? Nggak ada bedanya kita dengan restoran-restoran yang lain atau F&B bisnis yang lain gitu. Cobalah untuk think out of the box. Salah satunya adalah coba value yang ingin kita sampaikan itu seperti apa. Misal nih, misalkan kemarin tuh ide dari Burger King yang coba untuk bikin campaign tentang kindness bahwa kamu bisa beli burger. Intinya adalah mereka coba untuk menyalurkan sebuah idea yang itu mungkin gak ada hubungannya dengan kuliner, tapi sebuah kindness, sebuah kebaikan yang mereka ingin bagikan. Di TikTok misalkan banyak konten-konten yang mungkin F&B atau bisnis apapun itu bisa viral bukan karena produknya gitu, tapi pesan yang ingin disampaikan dari konten tersebut. Makanya di sini kawan-kawan harus highlight gitu. Kalau pengen buat sebuah konten yang mungkin FYP terus masuk ekspor di Instagram, mulailah untuk memikirkan ide-ide apa, pesan-pesan apa yang ingin kita sampaikan dari campaign yang kita coba untuk bangun. Nah, makanya untuk bisnis kuliner nih, dalam sebulan mungkin bisa bikin sekali atau dua kali campaign. Misalkan, pengen bikin campaign tentang Hari Ibu, campaign tentang kebaikan, campaign tentang keikhlasan, campaign tentang berbagi, apa ya, berbagi idea misalkan, atau apapun yang mungkin terfikirkan dari kawan-kawan semua, jangan selalu stuck di ide kuliner terus. Jadi gimana konsepnya Kak Far? Porsinya gimana? Menurut aku 70% tetap value kuliner, tetap tentang produk kita. 30% ini tentang value kindness itu, tentang nilai-nilai yang ingin kita sampaikan, pesan-pesan baik yang ingin kita bangun di sosial media. Jadi misalkan nih mungkin bisa sebut merek kali ya. Jadi entah itu Gojek atau Grab atau Bittersweet by Najla yang di TikTok itu, kebanyakan itu bukan karena produknya gitu, tapi dari pesan-pesan baik yang mereka coba untuk bagikan. Karena kenapa? Pada saat produk kita nggak ada tuh, misalkan, wah kayaknya makanan ini enak, pengen sharing di Instagram story aku, nggak pernah gitu. Kita bakalan mau sharing walaupun tahu itu misalkan dari Gojek, misalkan itu untuk campaign ojek online misalkan, tapi ada pesan baik di balik dari campaign tersebut. Kita rela dan ikhlas pengen sharing di Instagram story-nya kita, karena kita merasa bahwa kindness ini, kebaikan ini, pesan ini harus nyampe juga sama circle-nya aku gitu. Itu sih menurut aku, jadi nggak perlu yang terlalu ribet untuk mikirin visual ini itu nggak apa-apa gitu. Itu di belakang. Nanti yang paling penting kawan-kawan harus highlight dulu bahwa pesan yang ingin aku sampaikan itu yang seperti apa. Gitu sih. Hmm. Tapi berarti konten konten produk mah tetap lebih penting karena tadi 70% ya sebenarnya value Iya, kulinernya ya. betul. Gitu. Tetap lebih penting Betul. lah ya. Tetap tetap lebih Gitu. penting. Jadi jangan sampai malah orang mikir kayak ini akun motivasi deh. Jadinya jangan gitu. Karena tujuan kita itu kan memang untuk jualan lah ya. Jadi fondasi tetap 70%, tapi untuk mendatangkan traffic baru, untuk menjangkau lebih banyak audiens lagi ya 30% konten yang tadi. Gitu sih. Tapi kalau bicara tentang tadi campaign kan tadi ada mungkin keikhlasan, ketulusan atau value-value yang ingin disampaikan misalnya. Nah, itu tapi berarti hanya ide dasarnya ya berarti ya Iya, campaign ide tadi ya. dasarnya. Betul, Nah, betul. tapi pada saat kita bicara tentang bagaimana mengeksekusinya, itu kan sebetulnya bisa em, sangat beragam ya Betul, betul. bentuk-bentuknya. Karena jangan sampai orang berpikir bahwa kalau kita bicara tentang keikhlasan dan ketulusan itu si apa temanya itu harus melo-melo, nggak harus ya Oh sebenarnya ya. enggak, jangan, jangan. Tetap value kita tetap ada gitu. Tetap harus ada produk kita juga di situ. Jadi kayak misalkan tentang spirit kindness misalkan berbagi kebaikan misal campaignnya itu kita tuh jualan burger misalkan. Ya tetap harus ada produk burgernya di situ. Cuma pesan yang ingin kita sampaikan bukan soal betapa enaknya burger ini gitu. Enggak, tapi pesan yang kita ingin sampaikan dari konten tersebut. Gitu sih. Jadi jangan sampai kehilangan branding juga ya. Jadi Ya, akun ya. motivasi itu jangan gitu sih. Iya, iya, iya. Jadi pernah waktu dulu juga ada salah satu brand apa namanya makanan sih waktu itu juga pernah ada sih yang mungkin kurang lebih kayak gini bukan. Jadi misalnya kita bicara tentang kebaikan nih misalnya ya. Betul, betul. Gitu. Jadi kalau ngambil contoh misalkan kalau dulu, kalau sekarang kan si delivery online itu semuanya udah pakai apa namanya e-money ya. Maksudnya kalau yang Betul, betul. GoFood udah ada GoPay, kalau yang GrabFood udah ada OVO. Nah, tapi kan di masa dulu itu sempat ada periode di mana kalau misalnya orang nggak pakai OVO atau pakai GoPay itu kan si siapa namanya?
drivernya itu kan harus Mm-mm. nalangin dulu ya. Dan Betul, dulu kan betul, sempet sempet ada masa-masa di mana orang suka pada ngebatalin betul, betul. gitu. Nah, Awal-awal, benar, benar, ya benar. jadi mungkin nggak sih kalau misalnya kita bicara tentang kebaikan itu apa ya ibaratnya ya. Jadi bisa aja si si siapa namanya si produk itu misalkan gitu ya ada orang Mm-mm. yang sudah dibeli tapi tiba-tiba ada orang yang datang untuk ngebeli ngebeli si produk yang nggak jadi yang dibatalin itu. Nah itu kan sebenarnya bisa bisa muncul lah ya walau si produknya tetap bisa muncul tapi mungkin secara narasi aja bisa dibuat lebih beragam gitu kali ya mungkin ya Setuju, setuju, setuju banget. Ya. gitu. Atau kalau Fardi pernah punya contoh nggak? Misalnya ada konten yang bicara ada produknya juga mungkin gitu ya, tapi Mm-mm. makanan, tapi mungkin ada tema ide tema tertentu, tapi di eksekusinya itu nggak melo-melo, nggak melo-melo. Oke. Jadi pernah brand apa ya? Oh, kemarin belah duren. Jadi kayak belah duren itu adalah brand soal olahan duren. Terus kita tuh Mm, bikin konten yang self development. Artinya apa? Kita pengen buat sebuah idea bahwa makan duren itu kita bisa tetap bersama gitu, membangun kebersamaan dengan orang-orang di sekitarnya kita. Jadi mm, tetap campaign objektifnya itu tetap lebih ke produk apa ya end resultnya gitu, tapi value yang ingin kita sampaikan itu pesannya yang nggak melulu tentang durian gitu, nggak melulu tentang makanan tersebut. Kebersamaan, togetherness di antara sebuah keluarga itu yang menurut aku mahal, dan itu yang kita coba untuk komunikasikan dari sebuah konten. Terus pernah juga, mungkin ini bukan tentang kuliner, lebih ke produk investasi-investasi kayak gitu. Tapi pada saat yang ingin aku sampaikan itu bukan lebih ke produk investasinya, tapi lebih ke apa sih keresahan anak muda saat ini yang memang nanti produk tersebut menjadi solusi yang aku coba untuk komunikasikan. Jadi intinya lebih ke gimana kita membantu mereka dengan pesan idea dari konten yang kita bangun sih. Seperti itu. Jadi tetap tetap harus ada produknya. mm. Oke, jadi tetap ya pastilah ya produk mah tetap harus ada, cuma mungkin nggak melulu kita bicara tentang jualan produknya, tapi lebih ke Betul, betul. ide konten tadi. Nah, oh ya, Fardi, aku mau ada satu kelas yang mau diinformasiin dulu ya di Boleh, Foodies ya. boleh. Silakan, silakan. Nah, jadi apa teman-teman jangan lupa ini kelasnya baru gres banget kita munculin sebenarnya di websitenya juga di websitenya Foodies juga gitu. Jadi kita ada Foodies online class atau yang kita sebut biasanya kalau orang internal nyebutnya FOC. Foodies online class itu batch ke-12 gitu. Kali ini temanya itu tentang 20 low budget high impact marketing untuk bisnis kuliner. Nah, kapan acaranya itu 26 sampai 28 Maret itu akan diadakannya itu pukul 18.45 sampai 21.45. Nah, jadi itu ada 3 hari berturut-turut. Yang ngajar ada Rex Marindo dan Stefani Kurniadi 26, 27, 28-nya kita akan kehadiran banyak bintang tamu sebetulnya. Jadi 28-nya itu kita akan talk show itu menghadirkan teman-teman pebisnis kulinernya gitu. Jadi kita akan dengerin juga pengalaman dari mereka gitu bagaimana mereka mengkondak bukan mengkondak ya apa namanya bagaimana mereka kan praktisi ya sebenarnya mereka praktisi. Betul, Jadi betul. kita bisa jadi kan kalau bicara tentang yang kelasnya itu kan kita hanya menyampaikan lewat kelas gitu. Nah, di hari ketiganya itu saya mengundang beberapa teman-teman pebisnis kuliner juga yang sudah memiliki banyak banget outletnya sebenarnya di Indonesia uh, gitu. Banyak outletnya di Indonesia jadi teman-teman bisa join itu harga normalnya itu adalah sebenarnya 1.700.000. Tapi sekarang itu kita lagi early bird promo. Harganya itu hanya 599.000 hanya untuk 50 pendaftar pertama dan sekarang itu sudah terisi setengahnya sebenarnya gitu. Jadi Ayo, ayo teman-teman join yang pengen bangun jadi bisnis kuliner. teman-teman itu biasanya sih teman-teman foodpreneur itu suka pada gercep gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman yang mau daftar sekarang itu bisa daftar ke 0813 1214 7974. Ingetin ya, 0813 1214 7974. Jadi teman-teman langsung bisa daftar sekarang sebelum kelasnya terisi penuh. Oke. Nah, terus aku mau nanya pertanyaan selanjutnya buat Fardi ya. Nah, ada nggak sih sebenarnya contoh kasus atau cerita yang dibuat sama Fardi yang viral? Ceritain.
Wow. Oke, aku pengen highlight dulu ya sebelum ngomongin viral. Aku tuh dari dulu bikin konten yang nggak terlalu fokus sama angka sebenarnya. Jadi kayak kalau misalkan lihat di YouTube aku sama Instagram atau TikTok, di Instagram sama TikTok itu bisa menjangkau jutaan orang gitu, 2 juta, 3 juta orang gitu. Tapi kalau lihat di YouTube itu mungkin paling tinggi itu 30.000 views. Tapi semangat aku dalam bikin konten di YouTube, Instagram, dan TikTok itu tetap sama. Kok bisa gitu? Karena di awal aku emang udah fokus bahwa Fardi, kamu fokus kepada hal yang kamu bisa kendalikan. Angka jumlah likes, followers, views itu adalah hal di luar kendali kamu gitu. Yang kamu bisa kendalikan adalah konsistensi kamu dalam membangun konten. Oke. Ngomongin soal konten aku yang viral, sebenarnya untuk viral banyak sih sebenarnya. Salah satu yang aku ingat itu tentang yang gak enakan, tentang bangun bisnis tanpa modal, terus juga intinya adalah konten-konten yang benar-benar relate sama mereka sih. Yang paling banyak tuh sebenarnya yang nggak enakan itu. Jadi kayak belajar untuk bilang tidak, karena aku tuh orangnya nggak enakan sebenarnya Mbak. Apapun yang datang, ada kolaborasi, ada ini, kadang kayak saying no itu adalah hal yang cukup berat bagi aku. Karena aku merasa dulu kalau aku bilang tidak, aku jahat gitu. Kalau aku bilang tidak, orang akan membenci aku gitu. Padahal mah enggak juga. Makanya karena dari keresahan aku sendiri, aku coba untuk tuliskan, malah viral. Banyak orang pada saat ngomongin soal konten, mereka terlalu banyak riset, mereka terlalu banyak belajar ini, ilmu itu, ikut e-course, padahal konten terbaik itu sebenarnya dari sekitar kita aja gitu. Hal-hal sederhana aja yang menjadi masalah orang lain, yang menjadi keresahan orang lain, kita coba untuk komunikasikan hal itu, karena kalau kita aja bisa relate, orang lain juga bisa relate. Kayak gitu sih. Mhm. Jadi tidak fokus ke viralnya kali ya, mungkin Betul, pesannya gitu. betul. Tapi Jadi, fokus ya. Jadi apa tadi? jadi maksudnya viral is one thing. Viral, kita semua pasti pengen viral. Tapi jangan fokus di situ. Jadi kayak fokus aja sih untuk bikin konten. Nanti juga ada yang viral, ada juga yang enggak. Yang paling penting kita bahagia bikin konten. Karena jangan sampai nih, karena hanya mau viral, kita berusaha untuk membuat konten-konten yang kita nggak suka untuk buat gitu. Kalau aku, mending dikit, tapi aku happy bagikan, audiens aku juga happy, that's done gitu. Daripada punya banyak followers, punya banyak views, tapi itu tuh bukan diri kita gitu. Itu hal yang kita nggak nyaman lakukan gitu. Kalau aku sih aku nggak pengen menggantikan kebahagiaan offline-ku menjadi kebahagiaan online. Sayang sih, kayak gitu sih. Nah, oke. Aku mau coba buka pertanyaan ya dari teman-teman. Ini banyak sih Boleh, sebenarnya boleh, yang nanya ya. boleh, boleh. Wait, bentar. Tapi ada juga beberapa pertanyaan yang sebenarnya udah dijawab tadi. Kayak misalnya tema konten apa sih yang menarik? Terus apa? Bikin personal brand yang kuat dimulai dari mana? Konten yang cocok untuk jualan. Tadi kayaknya udah dijawab juga ya. Um, oh ini nih, ini bagus juga, cukup bagus sih. Bagaimana sih tips untuk membrainstorm konsepnya? Mungkin membrainstorm ide dasar tadi kayaknya yang dimaksud ya. Seringkali soalnya stuck gitu. Ada nggak? Oke, boleh, boleh. Jadi kawan-kawan semua, tadi aku ulang dikit ya. Tadi aku ada sharing soal ideation. Ideation itu adalah ide pokok yang ingin kita bahas, yang ingin kita jadikan sebuah konten. Yang sulit dari sebuah konten itu bukan copywritingnya, bukan fotografinya, tapi ide pokok tersebut. Ide apa yang ingin kita coba untuk bangun. Step aku bikin konten adalah step pertama, harus punya list ideation itu sendiri. Dan ideation itu kapan aku brainstorming, ya kapan aja gitu. Kadang di toilet, sorry, kadang juga lagi di perjalanan, kadang juga lagi mau tidur kan tiba-tiba ada ide yang muncul, aku bangun terus tulis gitu, terus tidur lagi. Nah itu step pertama. Step kedua yaitu brainstorming time, kapan kita coba untuk mengolah ide ini menjadi sebuah konten. Sebenarnya yang sulit itu bukan brainstormingnya, tapi menemukan ide pokok apa yang ingin kita sampaikan. Brainstorming ide ini menurut aku paling afdol itu jam 5 pagi gitu. Jadi kawan-kawan semua, serius deh, kalau kita baru bangun, terus tiba-tiba buka medsos, udah langsung kita udah kalah. Karena kenapa? Otak kita langsung dikendalikan oleh sosial media, langsung dikendalikan oleh Hmm, algoritma. Pada saat kita baru bangun, dopamin otak kita tuh udah lagi-lagi di state bagus-bagus ya gitu, lagi-lagi bersih banget. Karena kan kita tuh mengkonsumsi hal-hal di sosial media kan itu bisa mengotori otak kita kan ya. Jadi sebelum itu kotor, sebisa mungkin kita coba untuk brainstorming.
90% ide aku saat ini atau konten aku saat ini itu adalah hasil brainstorming di pagi hari. Nah, setelah brainstorming baru ketiga eksekusi. Eksekusi di sini baru mikirin visualnya, mikirin fontnya, buat idenya gitu langsung di desain misalkan. Gitu sih. Jadi 3 step ini aja yang kita coba untuk lakukan. Apakah Farli punya planning selama 30 hari ke depan kontennya? Jawaban aku dulu aku punya planning, tapi sekarang tuh udah jalan aja gitu. Kalau aku mau posting, aku posting. Kalau aku nggak mau posting, ya aku nggak mau posting gitu. Gitu sih. Jadi dulu tuh bener-bener, karena kan ada fase ya Mbak ya. Fase 1, fase 2. Fase 1 itu pada saat followers kita masih sedikit, yang kita kejar itu adalah frekuensi posting. Kenapa? Instagram itu nggak tahu mana konten terbaik. Yang mereka tahu itu cuma 2 hal. Angka engagement kita dengan frekuensi kita posting. Otomatis pada saat kita baru memulai bikin konten, kita pasti engagementnya rendah gitu. Biar Ya. konten kita bisa masuk explore juga, salah satu hal yang bisa membantu adalah frekuensi kita posting. Posting tiap hari gitu. Fokus kuantitas daripada kualitas gitu. Itu di fase 1. Di fase 2, pada saat kita udah punya audiens, baru mulai mikirin kualitas, baru mulai mikirin gimana caranya biar audiens aku tuh nunggu kontenku gitu. Ini kan ide kita nggak bisa ya di awal-awal, kayak aku nggak pengen posting tiap hari biar audiensku tuh tunggu gitu. Jadi penasaran dengan konten aku. Pertanyaannya adalah audiens kamu udah ada belum gitu. Makanya aku pengen, iya, jadi kan ada juga sih yang nanya kemarin gitu kayak, Kak Far, ada konten creator yang bilang enaknya tuh konten 2 kali seminggu aja biar orang lain tuh penasaran gitu. Terus aku nanya gitu, emang kamu udah punya audiens? Belum. Makanya posting tiap hari dulu aja, biar apa? Kita bisa ngumpulin audiensnya kita. Nanti kalau udah ada di fase 2, baru mulai untuk fokus ke quality. Gitu sih. Oke, 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 oke. Berarti kalau misalnya masih followersnya dikit, intinya harus lebih sering bikin konten kali ya, maksudnya ya, Betul, betul, betul. gitu. Tapi kalau misalnya itu ada nggak sih misalnya kayak gambaran angkanya berapa, Far? Satu posting setiap hari. Nggak, Sekali setiap maksudnya hari. Apa nih? kalau Angka apa yang nih? awal-awal tadi, misalnya kan tadi kan awal-awal misalnya gue baru bikin Instagram nih, berarti kan Mm-mm. harus lebih fokus ke kuantitas kontennya kan. Misalnya Betul, betul. berapa hari, 1 hari berapa kali misalnya. Ada Mm. nggak sih Jadi angka-angka pakemnya? kalau aku sih dulu setiap hari, satu posting setiap hari. Jadi itu wajib. Apalagi kalau kawan-kawan di Instagram, iya, di TikTok juga seperti itu. Jadi memang Hmm. sebisa mungkin one post every day. Suka atau nggak suka, harus posting. Karena itu juga membuat kita One, bertumbuh sih sebenarnya. Mm-mm. one post every day itu minimal kali ya. Kalau lebih boleh Minimal. nggak? Kalau aku jangan lebih juga sih. Biar menurut Oh aku jangan. nggak apa-apa, misalkan 3 kali seminggu, 4 kali seminggu, yang paling penting konsisten tetap sama gitu. Daripada hari ini posting 5 postingan nih, besok kosong gitu. Hmm. Kalau aku mending satu aja sih minimal. Minimal and Oke. Nah, maksimal. sampai nggak, maksudnya angkanya gini. Oke, pertama kali muncul di Instagram berarti sehari sekali gitu. Atau misalnya pertama kali muncul Betul. di TikTok sehari sekali nih. Nah, Iya. sampai angka followers berapa atau misalkan Hmm, engagement atau apa berapa, itu gue mulai berpikir untuk misalnya nggak sehari sekali, tapi misalnya tadi berapa, seminggu sekali sih kelamaan ya. Misalnya 2 hari iya, sekali. betul. Jadi kalau menurut aku angka setiap orang tuh beda-beda. Cuma menurut aku minimal 1.000 followers sih. Jadi kayak 1.000 ya. 1.000 orang pertama yang bakalan support kita. Gitu sih. TikTok itu Oh, gampang banget loh 1.000 follower. Sumpah. oh Jadi ya? kawan-kawan semua coba deh. Iya, benar. Karena kan Instagram kan followers kita 1.000, yang lihat palingan cuma 10% gitu. Di Oh TikTok iya followers kita benar. nol, bisa jadi dilihat oleh banyak orang. Karena kan Tergantung viral TikTok atau itu enggak ya. video distribution channel. Kayak gitu sih. Oh iya, mereka nggak mau dibilang sosmed loh. Sengot gue kemarin Iya berapa benar, kali benar, berapa benar. kali dengerin orang TikTok nggak, kita bukan sosmed ya. Nih. Oke, nah berarti berarti benar ya tadi ada satu, kalau misalnya teman-teman, apa namanya tadi ya kan nanya brainstormnya gimana ya tadi, berarti intinya kalau misalnya Panjang kita juga ya bangun jawabannya ya. tidur. Oh enggak, tenang aja. Jadi berarti kalau misalnya kita Oke, bangun tidur itu jangan lihat sosmed dulu gitu ya pesannya ya sebenarnya ya. betul. Tahan, tahan dulu, Nah. tahan. Wah, ada Mas Anca loh, luar biasa. Ada Mas Anca, aku jadi grogi. Ada Mas Anca. Oke, Halo balik lagi. Aduh, Kak. kenapa jadi Oke, terdistract siap. aku. Jadi maksudnya kalau misalnya pas bangun pagi, itu kalau bisa jangan langsung lihat sosmed. Tapi mungkin ini kali apa,
quote on quote sedikit merenung sama ngambil catatan kali ya. Jadi kepikir apa Betul, tulis boleh. dulu semua gitu kali ya. Yang dimaksud gitu kali Journaling. ya. Boleh, Dan boleh. jadi Betul, betul. karena kalau misalnya kita lihat sosial media itu kayaknya otak kita langsung diputer apa langsung kayak diprogram oleh si algoritmanya sosial media Betul. itu kali ya. Maksudnya gitu ya. Betul, betul. Nah, oke. Nah, lihat TV juga jangan gitu ya. Iya, sebisa Malah mungkin jangan lihat terprogram TV lah. Iya, benar. Jangan buka Netflix dulu, guys. Sabar. gitu. Jadi lebih banyak kita mungkin ngumpulin apa yang terlintas di otak kita kali ya. Tulis. Itu kebiasaannya Fardi lah ya yang mungkin Iya. bisa di trial lah, dicoba sama teman-teman. Oke, nah terus coba aku mau buka lagi coba ya. Buka apa? Ada lagi nggak ya yang pertanyaannya lucu? Hmm, oh, ini nih. Kak Far ada rekomendasi channel YouTube, buku atau apalah gitu untuk belajar 3 poin tadi, ideation, visual, copywriting. Ada nggak referensi? Sejujurnya ide itu tuh aku bangun sendiri sebenarnya. Jadi kayak Hmm. hal-hal dari yang aku baca mungkin dari buku kali ya. Jadi kayak buku, bentar mana ya dia? Kok hilang? Oh ini, This is Marketing. Bentar, jangan jatuh, jangan jatuh. Ops, Hmm. jatuh dia, nggak apa. Jadi kayak This is Marketing sama Building Story Brand itu cukup ngebantu aku untuk belajar soal konten. Karena aku tipikal orang yang nggak terlalu, aku bisa belajar dari visual, tapi aku lebih senang membaca daripada nonton sesuatu gitu. Aku tetap bisa belajar sebenarnya, cuma kayak lebih menikmati kalau baca buku. Bahkan kalau nge-Netflix, aku tuh lebih seneng baca buku daripada nonton Netflix sebenarnya. Jadi kayak tiap orang beda-beda sih cara belajarnya Ya, ya. Jadi yang ingin aku highlight adalah beli buku ini. This is Marketing dan Building Story Brand gitu sih. building story brand ya tadi ya. Iya, Ntar aku Donald Miller. ulangin. Ya, Donald Miller yang Building Story Brand building story brand Donald Miller. Kalau this is marketing sama. dari Seth Godin. Oh, Seth Godin. Oke. Ya, Ntar gue sambil nyatet. Nah, oke teman-teman tuh. Jadi yang tadi nanya bukunya apa? Itu ada This is Marketing, karangannya Seth Godin. Di googling aja ya teman-teman ya. Yang kedua itu adalah Building Story Brand dari Donald Miller. Gitu. Jadi, betul. nah itu yang referensi dari Fardi. Nah, oke. Oh ya, Fardi ini ada satu ritual sebenarnya kalau setiap IG Live itu adalah foto bareng. Oh, wow. Adalah foto Let's do it. bareng. Ya. Ya, adalah foto bareng. Jadi teman-teman ayo pada diambil handphone, ya pasti diambil handphone ya ada tadi juga ya. Maksudnya ayo pada di screen capture. Itu setelah di screen capture itu jangan lupa di post di IG story masing-masing. Jangan lupa tag ke @foodies.id dan @fardiandi gitu. Jadi Betul. apa biar inget pernah lihat IG live-nya Fardiandi. IG Asik. live-nya Foodies bareng Fardiandi. Oke, kita bergaya dulu biar Ya, biar let's do it. teman-teman bisa ini. Ini di capture nggak sih guys? Thank you loh udah Capture, mau bisa nonton capture. semuanya. Love you guys. Nah, oke, terus mendekati akhir nih. Sebenarnya harusnya udah beres. Tapi kayaknya tadi coba Oh, aku udah sejam ya? Ya udah ampun, aku baru sejam. sadar. Udah Wow. sejam. Sebentar. Ntar, ada pertanyaan yang seru lagi nggak ya kira-kira Kayak ada untuk satu tadi dijawab? pertanyaan yang seru sih Mbak. Aku Yang mana? sempet Yang baca. mana? Yang Dia mana? tuh bilang, apakah content creator itu selalu hidupnya di media sosial? Itu Oh, keren gua sih. nggak baca. Itu di komen kayaknya ngomongnya ya. Ya, di komen, di komen, di komen. Ya udah. Ya sok kalau Fardi mau jawab silakan. Oke, Apakah aku jawab dulu. content creator tadi apa? Apakah content creator Apakah hidupnya content creator hidupnya di media sosial? dijawab silakan. Jadi jawaban aku tiap konten creator tuh beda-beda ya. Tapi aku share pengalaman aku pribadi. Aku tuh main Instagram sehari palingan maksimal sejam. Jadi kayak kalau aku udah posting, aku coba untuk cek DM, aku coba untuk mengkonsumsi konten yang aku pengenin gitu, udah selesai di situ. Maksimal 2 jam lah misal. Kalau di TikTok, aku cuma konsumsi 5 menit gitu. 5 menit setelah posting udah selesai gitu. Artinya apa? Walaupun kita sebagai content creator, kita tetap memiliki hak untuk membatasi apa yang kita konsumsi. Jadi bahkan aku tuh punya akun kedua sebenarnya. Aku punya second account yang followingnya itu hanya orang-orang yang pengen aku pelajari. Karena kan Instagram aku saat ini kan followingnya terlalu banyak ya. Jadi kayak terlalu riweh. Bukan berarti kontennya nggak menarik, enggak.
Cuma terlalu banyak hal yang sebenarnya menjadi distract aku pribadi gitu. Pengen belajar malah malah lihat teman aku yang posting anaknya pengen replay misalkan gitu kan. Cuma di Ya. akun aku yang saat itu lebih banyak yang aku follow itu 100 orang-orang yang memang aku pengen pelajari, aku pengen hidupnya itu ada suatu hal yang aku pelajari dari situ. Gitu sih. Jadi tetap be wise gitu. Tapi jangan lupa juga untuk menjadi manusia ya. Artinya nggak apa-apa kok untuk scrolling TikTok, nggak apa-apa kok untuk menghibur diri kita dengan mengkonsumsi sosial media, nggak masalah. Yang paling penting tahu deadline-nya kapan. Karena kalau kita semingguan, terus kayak 24 jam, 12 jam sehari, itu udah nggak sehat sih. Jadi tetap harus tahu kapan kita harus konsumsi, kapan kita harus kembali menjadi manusia. Gitu sih. Hmm. Semoga membantu. Ya, lebih ke kuncinya mungkin ini ya disiplin diri Ya, untuk membatasi diri aja ya gitu karena kan mau betul, tidak betul. mau kita tetap hidup di dunia nyata toh bukan di sosial media karena sosial Ya, media itu kan kadang-kadang bisa dibilang dunia pencitraan sih kalau buat gua ya gitu ya dunia benar, benar, pencitraan benar. dunia pencitraan which is nggak gua nggak bilang itu jelek atau bagus tapi lebih Ya, ke karena buat gue dulu dulu gue sempet ditanya sih karena kan dulu ya dulu kan gue punya background dulu banget dulu banget gue punya background tuh kan sebenarnya bisnis consulting dulu banget tapi itu wow. ya jadi dulu ada sempat beberapa orang juga yang nanya sih maksudnya sebenarnya kalau misalnya pencitraan itu sebenarnya something yang positif atau negatif ya kalau gue sih dulu cuma pernah bilang tergantung lu ngeliat dari mana gitu kan karena buat gue positif positif sorry karena buat gue pencitraan itu something yang menurut gue bagus kalau gue Setuju, ya bagus setuju. kenapa apa sih bagus asal ada satu lagi asalnya asal sesuai dengan diri sendiri tidak berbohong gitu Love that karena idea. Benar. gitu ya karena gini sih sebenarnya kan kalau gue kan dulu sebelumnya sempat sampai sekarang masih sih masih di dunia PRing kan sebenarnya jadi kalau gue itu sebagai seorang PR gue sangat menjunjung tinggi bahwa pencitraan itu penting gitu. Tapi memang ada satu prinsip yang benar-benar harus dipegang oleh seorang PR itu adalah tidak boleh bohong. gitu, Setuju sih. tidak Jadi boleh mungkin aku bohong. tambahin dikit kali ya. Jadi Ya, pencitraan itu ada dua. Pencitraan in positive way, pencitraan in negative way. Kita bahas yang positive way dulu. Jadi kayak pencitraan in positive way artinya kita coba untuk mengkomunikasikan bahwa ini adalah diri kita di sosial media apa adanya gitu. Dan pencitraan in positive way juga kita bisa memilih untuk tidak menunjukkan sisi negatif diri kita. Pada saat kita lagi galau, lagi nggak pengen, lagi marah gitu. Nggak apa-apa kok untuk kita nggak menunjukkan hal itu. Karena kita tetap memiliki hak untuk nggak menunjukkan sisi yang itu gitu. Pencitraan negatif way kita seperti tadi yang Mbak bilang adalah kita menjadi orang lain gitu. Kita faking gitu. Artinya itu bukan diri kita gitu. Apa yang kita tulis dari hati bakalan nyampe ke hati. Walaupun misalkan kita membangun citra diri dengan profesional banget, terus kayak karena hal itu viral, kita coba untuk imitasi, kita mencoba untuk menjadi orang lain. Pertama, kita nggak nyaman. Kedua, audiens juga bisa rasain kok yang mana konten yang benar-benar dari hati dan mana yang faking. Itu aja sih. So, pencitraan in positive way, nggak ada masalah. Gitu sih. luar biasa. Nah, oke. Apa? Mendekati akhir dari tadi gue ngomong mendekati akhir. Oke, sebelum kita beresin gitu ya. Boleh nggak dari Fardi dong minta closing statement? Asik. Closing statement aku tuh selalu sama ya. Jangan tunggu sempurna untuk memulai sesuatu gitu. Karena kalau kita tunggu sempurna dulu baru mau memulai, kita nggak akan pernah memulai. Aku tuh juga jangan tunggu punya ilmu gitu. Ilmu yang mantap dulu baru mau berbagi. So start first, mulai aja dulu. Nanti kesempurnaan itu bakal mengikuti. Semoga Hmm, membantu. luar biasa. Jadi teman-teman kalau mau sharing itu sharing aja. Intinya gitu gampangnya ya gitu. Jadi jangan Ya, sampai betul. nunggu bahwa kita harus perfect dulu baru mau sharing gitu. Tapi sharing aja nanti sambil jalan kita lengkapin. Kita perbaiki lagi, perbaiki lagi, perbaiki lagi. Gitu ya mungkin ya. Yes. Oke, kalau gitu thank you banget ngobrol-ngobrolnya Fardi. Mungkin maybe next time kayaknya kita harus kopdar kali ya. Kayak tadi siang. Boleh, boleh. Nggak Tadi sih aja tadi siang ketemunya ketemunya accidentally apa? bisa ketemu. Kayak, aduh, awkward gitu loh Mbak. Aku kaget gitu. Kayak, hah, gimana? Pasti bingung ini Soalnya, siapa nih yang ya, jelas. iya, maksudnya aku kan orangnya yang agak introvert gitu lah. Maksudnya kalau lagi di Hmm. cafe emang biasa sendiri aku berdua sama tim. Terus tiba-tiba ada orang nyamperin kan kayak,
kaget gitu. Hah, gimana? Ada yang salah ya? Itu aja sih. All the best. Enggak, tenang aja, aku memang orangnya gitu sih, suka selonong, selonong boy No, gitu. Jadi that's kalau good. misalnya That's ketemu, good. That's good. Itu artinya Mbak rendah hati. oh enggak, enggak, cuma ini suka sok kenal, sok deket gitu loh. Jadi biasanya kenal gak kenal, sapa aja dulu lah gitu. Kalau gua sih, ya That's mungkin itulah nice. ya, maksudnya emang gue orangnya gitu. Jadi karena gue berpikir kemungkinan terburuk gua itu adalah dicuekin. Ya udah, kalau Betul. dicuekin ya tinggal pergi gitu loh, nggak pernah mikir sampai Betul. terlalu jauh. Aku nggak cuek kan, Mbak? Enggak kan? Enggak. Maksudnya, Ya, 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 maksudnya ya, ya, ya. I kalau know, gue I know. ketemu ketemu orang yang misalnya gue pernah lihat di sosial media atau apa gitu, kadang-kadang kalau gue emang suka nyapa mah nyapa aja gitu, soal mau di Ya, apa ya ibaratnya, soal mau diterima atau enggak itu urusan kedua gitu. Karena tadi kemungkinan terburuknya itu adalah dicuekin, dan pernah sih dicuekin, tapi ya kalau gue sih orangnya lempeng-lempeng aja. Oh ya udah, kalau dicuekin ya mungkin lagi sibuk orangnya. Loh iya kan, iya, maksudnya kan benar, benar, apa ya? setuju sih. Tuh biasa waktu itu yang bukan nyuekin sih ya, tapi dia tuh kayaknya lagi sedang in the middle of something, makanya dia kayaknya nggak bisa menanggapi gitu. Jadi tadi gue bilang ya, ya itu kan, maksudnya kemungkinan terburuknya itu adalah Ya, yang nggak, tidak ditanggapi gitu. Which is gue pikir oh ya udah, mungkin setiap orang kan punya kepentingan masing-masing ya. Kadang-kadang kalau kita juga lagi in the middle of something juga pastinya akan betul. menolak kan untuk menyapa orang gitu. Oke, kalau gitu Perfect. kepanjangan nih. Thank you Fardi buat waktunya. Gitu Thank you, mungkin next time everyone. kalau semoga kalau misalnya diminta sharing lagi masih mau Oh, sure, bisa dong, gitu. foodies. Siap. Semoga masih Thank you, mau guys, gitu kan. semuanya. Ya, thank you juga buat teman-teman yang udah nonton, mantengin 1 jam 11 menit kita gitu. Kak, live-nya di save, pastinya di save, tenang aja gitu, karena ini hari ini banyak banget dagingnya dari Fardi gitu. Nah, oke, paling gitu, segitu aja dari saya. Thank you Fargi, thank you juga buat teman-teman yang udah nonton gitu kan. Dan semoga sharing Fardi hari ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman foodpreneur, dan juga pastinya menjadi berkah juga balik lagi ke Fardinya karena udah mau berbagi malam ini. Oke, segitu dulu dari saya. Terima kasih, sampai ketemu di Foodies on Sharing selanjutnya. Maju terus bisnis kuliner Indonesia. Selamat malam. Thank you Fardi. Bye semuanya. Thank you, guys.